Kemudian doa pembuka ya Pak ya, penutup sekarang. Doa buka bersama penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Alhamdulillah, tadi sudah diulang-ulang ucapan terima kasih ya. Gak apa-apa, saya rangkum semuanya ya. Terima kasih kepada DKM dengan seluruh pengurusnya dan juga kepada panitia RT 9, kepada seluruh donatur, kepada para sesepuh yang sudah hadir. Ini emang kursinya agak beda ya, sesepuh kayaknya agak beda. Ini kursi sesepuhnya anak-anak muda begitu ya, enggak ya? Enggak ya, enggak begitu kan panitia ya. Dan ya, ibu-ibu juga ya. Ya, di waktu yang singkat ini buka itu jam berapa? Jam 6 lewat 10 ya, lewat 11. Yeah. 11, berarti ada waktu sekitar 15 menit kurang lebih sama sekalian ya. Ya, jadi nggak lama mungkin ya, 15 menit itu tidak terasa. Cuma begini, boleh saya pantun sebelum dimulai materi? Hah? Boleh dong. Cakep ya? Cakep. Ya? Biasanya Pak Andi nih yang suka pantun nih. Nggak hadir, Pak Andi nggak hadir ya. Pak Andi Rinanto nggak hadir. Ya. Baik ya. Lagi masak asapnya ngebul. Cakep. Keluarnya asap dari jendela. Ayo semua mari kumpul. Cakep. Sedikit lagi waktu berbuka. Yang belum datang ayo ya. Yang belum datang segera merapat. Lalu yang kedua sebelum materi, saya tadi sudah disinggung oleh Ketua DKM, oleh MC kita, mari kita ramaikan musola, mari gitu ya. Jadi salah satu meramaikan musola tadi disebut agenda sudah ada 5 ya. Isinya ya yang 5 itu mungkin tolabul ilm, menuntut ilmu agama. Yang itu wajib bagi kita semua, bagi ulama, bagi ustaz, bagi kita semua aja sekarang. Nah, saya ada sedikit reward nih, sedikit hadiah buat bapak-bapak atau ibu-ibu yang bisa jawab. Kebetulan hadiahnya cuma 1 dan juga ini coklat doang ya. Tapi lumayan lah ya, agak lumer ya di kantong karena sambutannya lama tadi. Yang bisa angkat tangan, yang benar dapat ini ya. Pertanyaannya mudah, insyaallah taala. Kita cinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta nggak Bu? Cinta ya, cinta. Pertanyaannya berhubungan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tolong sebutkan nama-nama putri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, MC langsung Google ini ya. Biduni Google, tanpa Google ya. Ayo, cung. Iya, Ibu. Mic-nya tolong MC, Pak MC. Cita-citanya apa, Pak? Enggak. Bu, mau. Siap. Saya siap sini. Langsung. Fatimah 1. Ada berapa Bu? Putri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada? Udah nambah? Ada 3 ya? 1. Siapa tadi? Ayo. Ada yang bisa lagi? Zainab, iya. Ada yang lebih bisa Bu, ya? lebih dari ada siapa? Lebih dari 3. Iya. Ayo. Zainab, Fatimah, Umi Kulsum. Nama ibu sendiri kalau nggak salah itu ya. Udah 3 ya? Zainab, Dukung, Kalsum, Rukayah. 1, ada 4. 1 Zainab, Umi Kulsum, Fatimah, Rukayah. Rukayah 4, Masya Allah ya. Ome dapat. Sarah bukan Pak? Bukan. Oh itu tetangga dulu kali ya. Ada Sarah, ada Zainab ya. Baik ya. Ya alhamdulillah. Memang kita harus sering-sering mengulang-ulang ya. Kita kadang-kadang lebih cinta sama pemain bola daripada cinta sama Nabi kita. Kadang-kadang begitu ya. Ini memang dunia sudah keadaannya demikian. Maka itu musola ini dibangun untuk kembali kita kepada ilmu ya, kepada ilmu. Baik.
tersisa sekitar 10 menitan kurang lebih ya. Saya ingin menyampaikan jamaah sekalian, ibu-ibu bapak sekalian, bahwa negara ini tidak sedang baik-baik saja. Ya. Ini bukan politik, kita bukan bicara negaranya, bukan bicara pejabatnya semata-mata, bukan. Secara umum, moral bangsa kita ini turun drastis. Ya, turun drastis. Negara ini akhlak moralnya turun. Saya ambil contoh jamaah sekalian. Kalau dulu kalau ada yang kecelakaan, orang pada datang, apa yang dilakukan? Bantu, Nolong. diangkat. Sekarang orang pada datang, ada yang video, ada yang beretelin barang-barang berharga, sampai beberapa kasus sudah di IGD, handphone nggak ada, dompet nggak ada, dan lain sebagainya. Ya. Jadi luar biasa. Bahkan kalau dulu orang kejahatan di jalanan itu biasanya penodongan, ya, mau nyuri motor ditodong, kerain motornya. Sekarang nggak pakai nodong lagi, bapak-bapak sekalian. Ya, naik motor langsung dibacok, nggak ada tawaran minta motornya, nggak ada, langsung dibacok ambil motornya. Ya, bahkan baru di-share kemarin itu di masjid daerah At-Taqwa masih bisa dikepruk kaca mobil. Ya, dan ini sangat-sangat jauh. Ya, jadi semakin berganti tahun, reformasi 98 berpuluh-puluh tahun kemudian ternyata semakin turun moral bangsa Indonesia. Ya, dulu kalau korupsi itu nilainya paling ratusan juta, ratusan juta, miliaran itu udah heboh, udah dahsyat. Sekarang bukan lagi 100 miliar, 1000 miliar, ratusan Triliun. jamaah sekalian, ratusan triliun. Disensor tadi ya, mati mainnya pas ratusan triliun, tanpa malu, ya, tanpa malu. Jadi memang ini ada yang salah. Ya, dalam ini kita harus ada yang salah. Ya. Padahal Islam di dalam bulan Ramadan ini mengajarkan kita bukan sekedar jangan menzalimi orang lain, jangan mengambil hak orang lain, bukan, tetapi tolong orang lain. Di dalam Ramadan ini kita semua dilatih, dididik untuk saling menolong sesama kaum muslimin, sama orang lain secara umum. Bahkan kita ambil contoh jamaah sekalian, ya. Laparnya kita berpuasa, ada lapar kan? Lapar kan? Ya, puasa pasti lapar. Ya. Nah, laparnya kita ini menimbulkan sifat empati kepada orang-orang miskin yang memang dia tidak bisa makan. Laparnya itu bukan karena puasa, hari-hari yang lain di luar Ramadan memang karena tidak ada yang dimakan atau hanya sedikit yang dimakan. Sehingga kita puasa melatih rasa empati kita, merasakan bagaimana laparnya orang-orang yang kelaparan, yang miskin, jemaah sekalian. Lalu yang kedua, di bulan ini ada ibadah yang sangat agung. Di bulan Ramadan ini yang berhubungan dengan sosial, dan alhamdulillah kita laksanakan pada sore ini, yaitu bagaimana sabda Nabi SAW, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri." Barang siapa yang memberikan buka kepada seorang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala puasa orang tersebut. Jadi pahalanya mendapatkan pahala plus satu orang lagi. Jadi bayangkan kalau hari ini, ya, ibu-ibu memberikan makan, memberikan minum kepada 10 orang, maka mendapatkan 10 puasa. Itu indahnya Islam. Jadi dididik kita setiap Ramadan ini untuk saling berbagi, jamaah sekalian. Lalu ada lagi yang ketiga, ya, contoh yang saya bawakan, contoh yang terakhir, yang ketiga di dalam bulan Ramadan, kita di akhir-akhir menjelang Syawal, sebelum sholat Id dilaksanakan, diwajibkan bagi yang memiliki kelapangan, memiliki makanan pokok, mengeluarkan zakat fitri atau zakat fitrah. Bentuknya apa jamaah sekalian? Kalau zaman Nabi bentuknya kurma, gandum. Ya. Maka itu jumhur ulama, bahkan Imam Asy-Syafi'i mengatakan wajib mengeluarkan dengan bahan pokok suatu negeri intinya. Kalau bahan pokok kita beras, ya dengan beras. Kalau dengan uang maka dikonvert dengan beras, diganti uang itu dibelikan beras oleh panitia. Nah, kenapa Islam sebegini dahsyatnya mendorong sifat sosial, setiap tahunnya didorong. Ya, salah satu hikmah dari zakat fitri adalah jangan sampai hari raya ada orang yang masih kelaparan. Karena minimal dengan makan nasi aja dia sudah kenyang, makan pokok itu sudah kenyang, jamaah sekalian. Itu minimal. Nah, jadi yang anehnya
berapa kali kita Ramadan di Indonesia, ternyata ya kenapa bangsa Indonesia bahkan kaum muslimin semakin tega, semakin jahat? Ya, berarti ada yang salah dari ibadahnya. Kualitas ibadahnya dia tidak perhatikan jamaah sekalian. Dan ini yang banyak terjadi. Saya ambil contoh. Salat kita. Zaman Nabi SAW, orang salat itu ada orang munafik juga ikut salat sama Nabi. Orang munafik itu orang yang benci Nabi, bahkan pengen Nabi mati, tapi dia pura-pura dan dia ikut salat. Orang munafik salat bersama Nabi, tapi hatinya males-malesan. Dia mengingat Allah di dalam salatnya hanya sedikit. Nah, sedangkan sekarang kaum muslimin bukan orang munafik, orang Islam, tetapi masih banyak di antara kaum muslimin yang ketika sholat mengingat Allah hanya sedikit, yang ketika sholat dia tidak tahu apa yang dia ucapkan, yang ketika sholat ya dia tidak benar-benar meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak paham artinya dan lain sebagainya. Maka ini yang perlu kita tingkatkan jamaah sekalian, yaitu kualitas ibadah kita. Termasuk bulan Ramadan ini, ya mari, masih ada, kan hari keberapa? 9 ya. Masih ada sekitar 21 hari kurang lebih. Kita masih bisa meningkatkan kualitas ibadah puasa kita. Masih bisa hari-hari kita besok memberikan iftar, memberikan orang berbuka. Bahkan RT 10 ya, pekan depan 10 ya. RT 10, RT 11 masih buka donasi insya Allah. Masih buka Pak ya? Apa udah over banyak ya? Masih ya? Masih buka, ayo berlomba-lomba ya. Bisa bentuk barang, bisa bentuk uang, bisa bentuk barang, bisa bentuk uang dan lain sebagainya jamaah sekalian. Nah, jadi kesimpulannya jamaah sekalian, Islam ini mengajarkan agama sosial. Jangankan memberi bantuan kepada kaum muslimin, kita kasih makan kucing, bahkan kasih makan anjing itu pahala. Anjing yang dianggap najis oleh mayoritas ulama, air liurnya itu kalau kita kasih makan kita dapat pahala. Masa ya sama manusia? Dana bansos masih dikorupsi, dana bansos, dana sosial untuk orang-orang miskin masih dikorupsi. Di mana akal sehatnya? Yang korupsi juga bukan orang miskin, udah kaya, hartanya tabungannya udah banyak. Ini luar biasa ya. Ini benar-benar kadang-kadang sedih kita melihat fenomena ini. Ya mudah-mudahan dimulai dari diri kita, dari keluarga ya. Kita tingkatkan kualitas ibadah kita jamaah sekalian. Masih ada waktu sekitar 5 menit insyaallah. Saya akan menyampaikan sebuah hadis ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafasa an muslim." Barang siapa yang melapangkan urusan seorang muslim, nafasallahu anhu. Man nafasa an muslim. Barang siapa yang melapangkan seorang muslim kurbatan min kurabi dunya, kesulitan dari kesulitan dunianya, Allah akan lapangkan dari min kurabi yaumil qiyamah, dari kesulitan hari kiamat. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak melapangkan kesusahan satu orang muslim, Allah akan lapangkan urusan kita di akhirat jamaah sekalian ya. Nah, jadi ini yang bisa saya sampaikan, bahwasanya yang pertama, ayo mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita, seluruh ibadah kita, bukan hanya kuantitasnya, bukan cuma banyaknya, tapi kualitasnya. Bukan hanya baca Al-Qurannya yang banyak, tarawihnya yang rutin, tetapi tidak punya sifat sosial, maka ini dipertanyakan ibadah puasanya. Padahal Ramadan mendidik kita memiliki sifat sosial jamaah sekalian ya, bukan sifat individu. Yang kedua jamaah sekalian ya, mari kita kembali ke ilmu, mari kita belajar lagi ilmu agama ya. Di sisa-sisa usia kita ya, sempatkan diri menuntut ilmu agama, mungkin seminggu sekali, nggak cukup di YouTube ya, karena ada orang menganggap YouTube nggak bisa. Bapak bisa, kalau yang ngajarin salah di YouTube, maka Bapak ikut salah, nggak bisa tanya jawab dan lain sebagainya. Nah, maka itu hadiri musola Al-Falah ya, insyaallah kita anak memberikan kebaikan yang banyak ya. Mungkin ini sedikit dari saya, kita akan tutup dengan doa. Berapa menit tadi Pak? 3 menit 4 menit lagi ya, 4 menit lagi. Kepanjangan nggak doa 4 menit? 4 menit agak dipanjang-panjangin. Nggak apa-apa, 2 menit tanya jawab.
Baik, yang ada yang ingin tanyakan silakan. Gak apa-apa, kita interaktif biar apa? Biar nggak jenuh. Masih ada 2 menit. Ada yang mau tanya ibu-ibu? Bapak, mau nanya menu juga boleh. Mau nanya menu, kebetulan saya juga panitia. Oh, menu udah di share. Iya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya ingin tanyakan, kalau bulan puasa ini biasanya ada beberapa orang yang memang tidak bisa berpuasa, katakan sakit, yang memang tidak bisa puasa terusnya. Tentunya ada harus bayar fidyah. Ya. Nah, untuk bayar fidyah itu dilakukan setelah selesai bulan Ramadan atau tiap hari pas dia tidak puasa. Oke. Nah, ini bagus pertanyaannya. Di bulan Ramadan ada orang-orang yang sudah sakit, sepuh, tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Dalam istilah fikih begitu. Jadi sudah sakit menua, udah potensi sembuhnya udah nggak bisa. Dia kalau berpuasa malah bahaya. Maka haram hukumnya puasa bagi dia. Haram karena bisa mati, bisa mendatangkan mudarat yang lebih besar. Maka yang demikian memberikan mengeluarkan fidyah. Fidyah yang dimaksud memberikan orang miskin, satu orang miskin, memberikan makan satu orang miskin, bukan duit, makan. Memberikan makan satu orang miskin. Kalau dia 30 hari Ramadan, maka memberikan makan 30 orang miskin. Bisa per hari satu orang atau sekaligus diundang 30 orang miskin atau dibagikan ke 30 orang miskin dibagikan. Sebagaimana Anas radhiyallahu anhu ketika masa tuanya demikian, langsung sekaligus. Nah, demikian. Ya, cukup ya. Baik, cukup ya, ibu bapak sekalian ya, kita berdoa. Sebelum doa, saya mengingatkan jemaah sekalian, nanti ketika azan, ya sunnahnya ketika berbuka yaitu memakan rutop itu kurma. ذهب الظما وبتلك العروق وثبت الاجر ان شاء الله امين يا رب العالمين. Ya, sudah ada Pak. Dari ajan. Bapak-bapak dan ibu silakan terbuka udah ajan. Adik-adik sekalian ya.